Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Dunia pertambangan Indonesia kembali diguncang kabar kurang sedap. Dana Pensiun Bukit Asam, perusahaan dana pensiun milik BUMN Pertambangan PT Bukit Asam atau PTBA, terjerat kasus korupsi pengelolaan dana pensiun. Imbas dari kasus ini, Dapen Bukit Asam mengambil langkah-langkah strategis untuk menyehatkan keuangan dan memperkuat tata kelola perusahaannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah divestasi non-performing asset. Aset-aset yang berkinerja buruk dan bermasalah, seperti saham PT Ratu Prabu Energi dan PT Eureka Prima Jakarta, akan dijual untuk memenuhi kewajiban jangka panjang kepada para peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan keuangan Dapen Bukit Asam dan keberlangsungan pembayaran pensiun kepada para anggotanya. Selanjutnya, Dapen Bukit Asam akan menjalin kerjasama dengan manajer investasi profesional untuk mengelola dana pensiun. Diharapkan kerjasama ini dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan saham dan meminimalisir risiko investasi. Pemilihan manajer investasi yang profesional dan kredibel menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan dana pensiun yang aman, efektif, dan akuntabel. Langkah penting lainnya adalah mengimplementasikan strategi alokasi aset. Strategi alokasi aset menjadi pedoman dalam mengelola investasi jangka panjang, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga penilaian kinerja investasi. Dengan strategi alokasi aset, Dapen Bukit Asam dapat mengalokasikan investasinya secara terencana dan terukur, mempertimbangkan profil risiko, dan tingkat liabilitas yang harus dipenuhi. Upaya perbaikan tata kelola juga dilakukan dengan mempertahankan kualitas pendanaan tingkat 1, dan menargetkan aset likuid seperti deposito, SBN, obligasi, dan sukuk, sebesar 90% dari total investasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan Dapen Bukit Asam, sehingga kewajiban kepada peserta dapat dipenuhi dengan lebih baik. Komitmen Dapen Bukit Asam untuk meningkatkan tata kelola juga dibuktikan dengan penyusunan tata kelola induk, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 tentang tata kelola dana pensiun, dan memperbarui arahan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan tata kelola, pedoman standar operasi dan petunjuk teknik operasi, juga diperbarui dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah penyehatan dan penguatan tata kelola ini menunjukkan komitmen Dapen Bukit Asam untuk membangun kembali kepercayaan publik dan menjadi pengelola dana pensiun yang terpercaya, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelola dana pensiun lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan melindungi hak-hak peserta. Bagi para sobat investor yang tertarik dengan dunia pasar modal, kasus Dapen Bukit Asam ini menjadi pengingat pentingnya memilih pengelola dana pensiun yang memiliki tata kelola yang baik dan kredibel. Pastikan untuk melakukan riset dan memahami profil risiko sebelum memilih produk dana pensiun. Dengan tata kelola yang semakin baik, Dapen Bukit Asam diharapkan dapat kembali menjadi pengelola dana pensiun yang terpercaya dan memberikan manfaat optimal bagi para pesertanya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Bukit Asam saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, secara keseluruhan, terlihat bahwa Bukit Asam mengalami penurunan dalam beberapa aspek kunci. Aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 6,5 triliun rupiah, menurun dari 45,3 triliun rupiah pada Desember 2022, menjadi 38,7 triliun rupiah pada Desember 2023. Begitu juga dengan ekuitas yang turun dari 28,9 triliun rupiah, menjadi 21,5 triliun rupiah pada periode yang sama. Tidak hanya itu, liabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, naik dari 16,4 triliun rupiah pada Desember 2022, menjadi 17,2 triliun rupiah pada Desember 2023. Ini menunjukkan bahwa Bukit Asam menghadapi tekanan yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan perusahaannya. Dalam hal pendapatan, terjadi penurunan sebesar 9,8%, dari 42,6 triliun rupiah menjadi 38,4 triliun rupiah pada kuartal keempat tahun 2023.
return on asset sebesar 15,7%, dan return on equity senilai 28,4%, pada periode yang sama menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya optimal. Salah satu poin krusial dalam laporan keuangan adalah penurunan laba bruto yang signifikan, turun dari 17,9 triliun rupiah menjadi 9,1 triliun rupiah. Namun, terdapat sedikit perbaikan pada beban umum dan administrasi yang mengalami penurunan dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,9 triliun rupiah, serta beban pajak penghasilan yang juga mengalami penurunan dari 3,4 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Di tengah tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa titik terang. Meskipun laba tahun berjalan menurun drastis, dari 12,7 triliun rupiah menjadi 6,2 triliun rupiah, net profit margin masih relatif stabil dinilai 15,8% pada kuartal keempat tahun 2023. Walaupun demikian, debt to equity ratio yang mencapai 80,2% menjadi perhatian tersendiri dan menunjukkan bahwa Bukit Asam memiliki beban hutang yang cukup besar. Arus kas dari aktivitas operasional sebesar 3,1 triliun rupiah pada kuartal keempat 2023 menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas yang cukup signifikan. Namun, total penurunan nilai kas sebesar 2,8 triliun rupiah hingga akhir Desember 2023 menandakan bahwa Bukit Asam harus lebih hati-hati dalam pengelolaan kasnya, terutama terkait dengan aktivitas pendanaan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap kinerja keuangan Bukit Asam pada kuartal keempat tahun 2023 menjadi penting bagi para investor pasar modal untuk memahami potensi risiko dan peluang di masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten PTBA? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.